mendapat hukuman. Pukul 2:30 sore, Ayunda dan Nur dengan cepat turun dari perahu yang cukup untuk 2 orang itu. Mereka dengan segera mencari angkutan umum. Namun, naasnya saat hampir sore hari seperti ini jalanan malah sepi. Yang meramaikannya adalah hanya pemotor saja, membuat keduanya bingung seketika. Aduh, bagaimana ini, Nur? Sepertinya tidak ada angkutan umum lagi, ujar Ayunda yang juga panik. Dirinya kini ketakutan karena mereka bermain sampai lupa waktu dan juga belum melaksanakan ibadah saat asyar. Astaga, aku juga cemas, Ayunda. Ini semua karena kita lupa waktu dan terlalu asyik bermain. Sudahlah, Nur. Semuanya telah terlanjur. Itu tidak penting lagi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana cara kita untuk segera kembali ke asrama, ujar Ayunda yang sama-sama cemasnya dengan Nur. Iya, maaf. Bagaimana kalau kita naik ojol saja? Ya, walau mahal, tapi setidaknya mungkin kita bisa sampai lebih cepat daripada naik ke angkutan umum. Ayunda berbinar mendengar ide dari Nur. Ia kemudian tersenyum bahagia. Ayah, pintar kamu, Nur. Dengan segera Ayunda meminta bantuan orang meminjam ponsel untuk memanggil kendaraan online. Maaf, tapi saya tidak punya aplikasinya. Bolehkah saya pinjam untuk mendownload sebentar? Nanti uang paketan saya ganti. Anak remaja seusianya itu langsung mengangguk setuju. Setelah 5 menit, akhirnya ia selesai ke download dan langsung segera mendaftarnya dengan cepat. Kini Ayunda sedang mencari ojek online dengan posisi terdekat. Selain hemat uang juga hemat waktu. Lama ia mencari, akhirnya kini menemukan satu ojek online sesuai dengan titik terdekat. Ia pun dengan senang hati akan mengklik pesan. Namun sayangnya saat itu juga ponselnya mati. Ya ampun, bagaimana ini? Ponselnya kehabisan baterai, sepertinya kita harus segera pinjam ke orang lain lagi, ujar Ayunda penuh dengan harapan. Iya, duga enak banget ya zaman sekarang tidak membawa ponsel, keluh Nur. Bukannya waktu itu kamu diam-diam menyelundupkan ponsel ya? Tanya Ayunda. Sayangnya masih baik tak berpihak pada mereka. Nur dengan raut wajah yang sedih hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Tidak, Ayunda. Aku biasanya mengecek ponsel hanya 2 minggu sekali. Aku tak seberani kamu. Aduh, bagaimana nasib kita sekarang? Tanya Nur sedih, sama halnya dengan Ayunda. Ya, mungkin kita akan tetap menaiki angkutan umum atau setidaknya taksi. Tapi sepertinya jarang ada yang melewati daerah ini. Aku yakin asrama pasti heboh dengan hilangnya kita, jawab Ayunda lesu. Keduanya duduk di bawah lampu merah dekat dengan taman. Mereka berdiam diri, sembari melihat jalan dan mengawasi angkutan umum yang mungkin saja ada yang datang. Setengah jam berlalu dan membuat mereka semakin cemas karena takut tak bisa kembali ke asrama. Yang lebih menakutkan lagi, mereka juga takut akan dihukum dan dimarahi habis-habisan oleh pengurus keamanan di sana. Keduanya kini sama-sama menyesal. Ayunda menyesal mengajak Nur keluar, dan Nur menyesal karena pergi ke taman dan bermain hingga lupa waktu. Namun penyesalan mereka tak ada artinya, karena semuanya sudah terjadi begitu saja. Tiba-tiba saja dari arah utara,
dua orang perempuan yang menaiki motor menghampiri mereka. Ternyata itu adalah Ainun dan juga Najla, teman sekamar mereka. Astaga, kalian ini, seluruh asrama sedang mencari kalian. Suasana kacau di sana, kenapa tak memberitahu kami dulu? Tanya Ainun, yang membuat keduanya hanya terdiam dan sedikit takut. Ya sudah, ayo naik, kalian harus siap jika terkena hukuman sesi keamanan. Ini memanglah konsekuensi yang harus ditanggung, lain kali bilang pada kami ya. Ujar Najla lembut, yang hanya membuat Ayunda dan Nur mengangguk menciut. Keduanya pun naik dan kembali ke asrama. Benar saja seluruh area asrama wanita di sini sedikit kacau balau, karena semua berhamburan mencari Ayunda dan juga Nur di seluruh sudut area. Saat mereka berjalan, banyak yang menghela nafasnya kesal karena ulah mereka. Ayunda dan Nur hanya bisa menunduk takut saja, walau sebenarnya dalam hati Ayunda juga senang karena sedikit bisa healing dan menghilangkan stresnya dengan pergi keluar. Ayunda, Nur, kalian datanglah ke aula. Sesi keamanan menunggu kalian di sana. Ucapan Ainun sontak membuat Ayunda dan Nur menelan ludahnya kasar. Mereka bingung harus bagaimana. Sungguh keduanya sangat takut. Baik, Kak, ujar keduanya bersamaan, karena memang Ainun dan Najla lebih tua dari Nur dan Ayunda. Iya, berdoa saja semoga hukuman kalian ringan. Saran Najla, yang hanya membuat keduanya mengangguk saja. Mereka kemudian pergi menemui sesi keamanan, dan benar saja keduanya dibentak dan dimarahi habis-habisan. Sehingga muncul rasa penyesalan di hati Ayunda dan Nur. Renungkan kesalahan kalian, dan selama seminggu sekali harus selalu menulis surat Al-Baqarah. Deadline hari Minggu, tapi ingat hukuman ini berlangsung selama sebulan lamanya. Ujar salah satu sesi keamanan wanita yang memang bersuara berat dan memiliki tampang yang garang. Baik, kami mengerti. Balas Ayunda dan Nur bersamaan. Ya sudah, kembali ke asrama kalian masing-masing. Untuk Ayunda, setelah maghrib temui saja di sini. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Pinta sesi keamanan yang bernama Bella itu. Baik, Kak. Akhirnya keduanya keluar, dan dalam perjalanan mereka saling mengeluh tentang hukuman yang diberikan. Maaf, Nur, ini semua salahku. Ujar Ayunda tak enak. Tidak apa-apa, Ayunda, ini juga salahku. Kita sama-sama salah. Nur menepuk pundak Ayunda pelan. Haft, aku menyesal, tapi hanya sedikit. Ini semua menyenangkan, walau akhirnya kita harus dihukum. Ujar Ayunda dengan senyuman lebar, yang tercetak jelas lewat matanya. Nur hanya mengernyit. Ia memang benar-benar tak mengerti dengan cara pola pikir Ayunda. Tapi dengan kepribadian ini, membuat Nur terhibur setiap harinya selama berteman dengannya. Ais, tapi aku sangat penasaran apa yang akan Kak Bel bicarakan denganku, hingga harus datang setelah maghrib. Tanya Ayunda, membuat Nur juga ikutan berpikir keras. Kamu tanya aku juga tak tahulah Ayunda. Mendengar jawaban Nur membuat Ayunda hanya memutar bola matanya sambil sedikit menghembuskan nafas beratnya. Saat ini Ayunda benar-benar dirundung rasa penasaran yang membuatnya gila, hingga Ayunda ingin waktu cepat berlalu agar pertanyaannya langsung terjawab.
Keduanya segera membersihkan badan dan melaksanakan kewajiban mereka. Kini maghrib telah selesai, dan sesuai janji Ayunda datang ke aula untuk bertemu dengan Bella. "Halo, Assalamualaikum Kak Bella." Salam Ayunda. Melihat itu Bella langsung menjawab dan mengajak Ayunda masuk ke dalam. "Ada hal penting apa yang Kak Bella ingin bicarakan dengan saya?" Tanyanya to the point. "Aku tidak ingin berbasa-basi dan membicarakan sesuatu yang tidak penting. Hanya saja seseorang datang dan menitipkan inti padaku untukmu." Bella mengeluarkan kotak berukuran bungkus air mineral gelas, dan ia berikan pada Bella. "Ini atas nama Helmi untukmu. Bawalah dan segera pergi dari sini." "Baik Kak, terima kasih." "Assalamualaikum." Pamit Ayunda. "Waalaikumsalam." Ayunda pergi dengan senyuman. Ia langsung membawa kotak itu ke kamarnya. Dan dengan rasa penasaran yang tinggi, ia langsung saja membuka kotak pemberian Helmi itu. Saat dibuka, isinya berbagai macam cadar dengan warna-warna pastel yang sangat kalem dan cocok sekali untuk Ayunda mix and match. Entah kenapa, Ayunda merasa sangat bahagia walau hanya mendapat hal-hal kecil ini saja. Bukan karena barangnya, namun orang yang memberi itu yang membuat Ayunda bahagia. "Kamu sangat pintar masalah mencuri hati, Kak Helmi. Kalau terus begini, maka hatiku akan kalah," ujar Ayunda dengan garis senyuman yang tercetak jelas di wajah.